Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang karakter dan sifat anak didik. Yang pertama, kenapa kita harus mengetahui atau memahami karakter dan sifat didik anak? Karena itu adalah merupakan fondasi utama dalam dunia pendidikan. Perbedaan antara karakter dan sifat. Karakter merupakan watak atau kepribadian yang terbentuk dari hasil proses atau pendidikan, pembiasaan, dan lingkungan di sekitarnya. Kalau sifat itu lebih merujuk kepada ciri khas yang melekat pada diri seorang, baik yang dibawa sejak lahir, fitrah atau potensi, maupun yang muncul secara spontan dalam respon terhadap sesuatu. Didik anak bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan mengarahkan sifat mereka kepada karakter yang sesuai dengan tuntunan agama. Kenapa sih peran orang tua dan guru itu sangat penting? Peran orang tua itu bukan sekedar hanya pemberi ilmu, melainkan sebagai fondasi utama untuk melihat kepribadian seorang anak. Jika diibaratkan anak sebagai sebuah bangunan, maka orang tua adalah sebagai fondasinya. Lalu guru adalah struktur yang memperkuat pembangunan agar tahan terhadap badai kehidupan. Selanjutnya yaitu ada 3 hadis yang bakal saya jelaskan tentang karakter dan sifat didik anak. Yang pertama yaitu hadis tentang fitrah. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak didik lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi. Hadisnya yang berbunyi yaitu kullu mauludi yuladu ala fitrah fabawahu yuhaudanihi au yunasronihi au yumajsanihi, yang artinya setiap anak dilahirkan di atas fitrah kedua orang tua yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan atau menekankan sifat dasar anak adalah cenderung pada kebaikan. Peran pendidik, orang tua, dan guru sangat penting karena mereka adalah lingkungan pertama yang mengukir karakter atau sifat anak tersebut. Jika lingkungannya memberikan pengaruh yang baik, maka fitrahnya juga akan terjaga. Tapi jika di sekitar lingkungannya buruk, maka fitrahnya itu tidak terjaga.
Selanjutnya selanjutnya ada hadis yang kedua, yaitu tentang pendidikan adab atau karakter. Dalam Islam, pembentukan karakter didik atau akhlak jauh diprioritaskan karena dibandingkan sekedar penguasaan materi pelajaran. Ayatnya yang berbunyi, mana hala walidu walad min nakhli afdalu min adabi hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain adab yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Maksud dari hadis tersebut adalah adab yang baik dalam hadis ini merajuk pada karakter. Harta bisa habis, namun karakter yang mulia akan melekat selamanya pada anak didik tersebut. Hadis ini juga memotivasi para pendidik bahwa kesuksesan sejati dalam mendidik anak adalah saat memiliki sopan santun, integritas, dan etika yang tinggi. Hadis yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang tahapan kedisiplinan. Hadis ini memberikan metodologi pendidikan karakter, yakni melalui pembiasaan yang konsisten sesuai dengan usia perkembangan anak. Selanjutnya yaitu ada hadis yang ketiga yang berbunyi muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha abna'u ashar wahum abna'u ashr wa farqu bainahum fil madaji', yang artinya adalah perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka meninggalkan sholat ketika telah berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang ketiga ini ada 3 poin yang kita ambil. Yang pertama itu ketika anak usia 7 tahun menanamkan kebiasaan tanpa paksaan keras. Yang kedua, ketegasan ketika anak sudah berusia 10 tahun, karakter tanggung jawab mulai
dibiasakan dengan adanya konsekuensi. Misalkan ketika anak apalagi ketika dia berbohong, dia tidak sholat subuh misalkan, padahal dia bilang ke kita sudah misalkan pertama kali kita memang tidak tahu dia sholat subuh atau tidak, tapi semisalnya dia berbohong, kita tuh harus mengecek kamarnya, misalkan dia beneran sholat atau tidak nih. Lalu misalnya dia berbohong, kita harus memukul dia, tapi jangan seperti kekerasan ya, cuman kita bisa saja marah dengan menegaskan bahwa kamu itu gak boleh ninggalin sholat, karena kalau kamu ninggalin sholat itu dosanya besar, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pemisahan tempat tidur, membentuk anak dari membentuk karakter yang paham batasan moral dan kehormatan diri sejak dini. Jadi ketika anak sudah misalkan SD kelas 1, mungkin SD kelas 2 atau kelas 3, anak itu harus dipisah tempat tidurnya dari kita, dari orang tua itu sendiri. Jadi dia dibiasakan dari kecil itu sudah bisa mandiri, agar dewasanya itu sudah terbiasa. Sekian presentasi dari saya tentang karakter dan sifat anak didik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.